Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Ham Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam bela negara. Sebelumnya, di sini kami, Angkatan 2022, satu Sistem Informasi, akan memaparkan hasil daripada komparasi kelima jurnal mengenai keamanan sistem pada IoT di berbagai organisasi. Di sini, saya bersama dengan teman-teman saya sendiri dengan Andrea Belianiosita dengan NIM 221051201 dan juga teman saya. Saya Nasyora Kak Arafi dengan NIM 22105120005. Saya Mayara Agustin dengan NIM 2210512011. Baik, untuk jurnal yang pertama akan dibahas oleh rekan saya. Silakan. Di sini jurnal pertama kita mengambil judul Keamanan Komunikasi pada Protokol MQTT untuk Perangkat IoT dengan penulis Syaiful Andi dan Budi Raharjo yang dipublikasi pada Januari 2018. Jurnal tersebut membahas pentingnya keamanan dalam penggunaan Internet of Things dengan fokus pada protokol MQTT. Penulis juga menekankan perlunya mekanisme otorisasi untuk mengklasifikasikan perangkat dan memastikan hanya perangkat yang sah yang diperbolehkan terhubung ke pusat data atau server. Keamanan informasi seperti kerahasiaan data, autentikasi, otorisasi, integritas data, dan ketersediaan sistem juga ditekankan sebagai aspek penting. Penulis menyarankan perlunya peningkatan keamanan MQTT dengan tambahan mekanisme otorisasi perlindungan integritas data, enkripsi data, dan pencegahan serangan penolakan layangan. Selanjutnya, jurnal kedua berjudul Keamanan IoT dengan Deep Learning dan Teknologi Big Data dengan penulis Zen Munawar dan Novia Indah Putri yang dipublikasi pada tahun 2022. Jurnal ini membahas tentang penggunaan deep learning dan big data untuk memantau ancaman keamanan di berbagai sektor dalam konteks IoT. Yang paling penting adalah penekanan pada keamanan dalam penggunaan IoT dan perlunya menjaga sistem ini tetap aman. Keamanan dalam IoT melibatkan identifikasi dan autentikasi perangkat, memastikan bahwa setiap perangkat yang terhubung ke jaringan IoT dikenali dan diautentikasi dengan benar sebelum diizinkan komparasi. Oleh karena itu, menjaga keamanan perangkat IoT menjadi sangat penting, mengingat perangkat tersebut seringkali terhubung ke jaringan yang rentan dan jika tidak dilindungi dengan baik dapat menyebabkan masalah keamanan. Penulis mengusulkan penggunaan teknologi untuk memperkuatkan perangkat IoT. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi saya akan menjelaskan jurnal ketiga dengan penulis Dewa DHP, Pramukantoro, ES, dan Kartika Sari, DP, yang dipublikasi pada tahun 2018 dengan judul Analisis Mekanisme Keamanan Antara TLS, SSL, dan Kripto pada Komunikasi IoT Middleware dengan subscriber berbasis protokol HTTP. Pada jurnal ini menekankan pentingnya keamanan dalam IoT dan menggabungkan deep learning dan big data untuk meningkatkan keamanan perangkat IoT. Penelitian ini menyoroti risiko di DOS dan perlunya pengujian keamanan yang komprehensif pada perangkat IoT. Nah, para penulis ini menyoroti tantangan yang dihadapi oleh berbagai sektor seperti pemerintah, energi, layanan kesehatan, perbankan, dan pusat penelitian dalam memantau ancaman berbasis jaringan. Sektor-sektor ini berinvestasi pada alat pemantauan keamanan untuk melindungi infrastruktur mereka dari serangan distributed denial of service DDoS berskala besar yang membuat situs-situs besar menjadi tidak responsif. Baik, selanjutnya jurnal keempat dengan penulis Febriana E, Widyasono N, dan Gufroni AI. Dipublikasi pada tahun 2018 dengan judul Analisis Keamanan dan Infrastruktur serta Proses Investigasi pada Perangkat Internet of Things atau IoT.
Jurnal ini berfokus pada penghubungan, komunikasi, dan pengelolaan perangkat IoT melalui internet. Penulis menyoroti perlunya keamanan IoT dalam melindungi perangkat dari serangan dunia maya, termasuk serangan DOS atau DDoS. IoT menggabungkan objek fisik dan virtual melalui pengambilan data dan kemampuan komunikasi, memungkinkan komunikasi antara objek fisik dan dunia nyata menggunakan jaringan. Jurnal tersebut juga menyoroti meningkatnya kebutuhan akan proses keamanan dan investigasi untuk melindungi perangkat IoT dari serangan dunia maya. Disebutkan ancaman serangan DOS atau DDoS dan pentingnya menjaga autentikasi kontrol akses dan privasi. Penulis juga memperkenalkan metode EEDI, end-to-end digital investigation untuk menyelidiki kejahatan dunia maya yang dilakukan terhadap perangkat IoT. Selain itu, karakteristik dasar IoT diuraikan termasuk interkoneksi objek, terminal otonom, dan layanan cerdas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk jurnal selanjutnya, di sini kami mengutip dari Najib dan Sulistyo yang dipublikasikan pada tahun 2020 dengan judul Tinjauan Ancaman dan Solusi Keamanan pada Teknologi Internet of Things oleh Jurnal Nasional Teknik Elektro dan Teknologi Informasi. Pada jurnal ini membahas konsep IoT dan penerapannya di berbagai sektor. Penulis juga menyoroti pentingnya IoT dalam memantau perubahan mendadak dan dalam kondisi struktural yang mungkin berdampak pada keselamatan dan keamanan. Pemilik kendaraan dapat mengunci atau membuka kunci kendaraannya dari jarak jauh, mengakses peta, layanan navigasi, dan informasi lalu lintas menggunakan aplikasi yang berbasis IoT. Penulis di sini juga mengeksplorasi lebih lanjut penerapan IoT di bidang tertentu seperti bangunan pintar, rumah pintar, kendaraan pintar, pertanian pintar, dan industri pintar juga masih banyak industri yang lainnya. Baik, kesimpulannya dari kelima jurnal tersebut, mereka sama-sama menekankan pentingnya keamanan dalam konteks Internet of Things atau IoT dan juga untuk mengusulkan berbagai pendekatan dan teknologi untuk meningkatkan keamanan pada perangkat IoT. Semua jurnal di sini sama-sama menyoroti tentang resiko dan juga tantangan keamanan yang timbul seiring dengan pertumbuhan IoT yang sangat pesat pada zaman sekarang ini. Lalu perlindungan data, autentikasi, pengujian keamanan, dan juga pemantauan ancaman di sini menjadi fokus utama dalam menjaga keamanan IoT di berbagai sektor organisasi. Di sini juga menggunakan dengan penggunaan teknologi seperti deep learning, big data, dan juga enskripsi data, para peneliti berupaya menangani tantangan ini dan juga meningkatkan keamanan dalam dunia IoT di berbagai organisasi. Baik, sekiranya itu saja yang bisa saya dan juga teman-teman saya sampaikan. Semoga dengan adanya video ini dapat bermanfaat dan semakin banyak adanya analisis-analisis baru tentang sistem keamanan IoT. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila dalam penjelasan terdapat beberapa kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.